Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga tetap baik-baik saja ya. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Nah, saat ini kita dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi lingkaran. Disimak ya. Data yang menjadi bahan presentasi dari kelompok kami didapatkan dari hasil wawancara dengan Bu Rani yang merupakan salah satu guru kelas 3 di SD 1 Sinar Seputih, Bangunrejo, Lampung Tengah. Kami melakukan wawancara melalui via chat WhatsApp. Chat akan kami lampirkan di akhir presentasi. Menurut Bu Rani, dalam proses mengajar, guru harus menempatkan siswa sebagai subjek belajar. Dalam mengajar, guru harus mengaktifkan siswa secara optimal sehingga siswa mau mendengarkan, berdiskusi, serta melakukan tanya jawab. Selain itu, siswa pun juga senang mendapatkan materi lingkaran. Kesulitan yang dialami guru saat mengajar materi lingkaran, berdasarkan wawancara kami dengan Bu Rani, sebelum pandemi tidak ada kesulitan karena guru bisa langsung menjelaskan materi dan siswa bisa bersama-sama di dalam kelas belajar dengan media yang sudah disiapkan oleh guru. Sedangkan saat pandemi, guru kurang mampu melaksanakan proses pembelajaran yang memicu keaktifan siswa dan kurangnya media atau alat sebagai penunjang pembelajaran siswa. Solusi belajar mengajar yang dapat dilakukan yaitu 1. Guru membuat video mengenai materi yang akan dijelaskan agar siswa lebih jelas dan dapat lebih mudah memahami. 2. Menggunakan alat peraga atau media yang gampang untuk ditemui di sekeliling peserta didik. 3. Guru juga perlu sejenak mengajak anak didik untuk mencoba permainan dalam pembelajaran agar tidak mudah bosan. Penerapan bentuk lingkaran di keseharian yaitu seperti pada ban kendaraan, donat, cincin, pizza, piring, dan masih banyak lagi. Nah, apa sih lingkaran itu? Lingkaran juga merupakan kumpulan dari titik-titik yang membentuk suatu lengkungan yang memiliki panjang yang sama terhadap satu titik tertentu. Sifat-sifat lingkaran yang pertama, hanya terdiri dari satu sisi dan tidak mempunyai titik sudut. Yang kedua, mempunyai simetri lipat tidak terbatas atau tak hingga. Yang ketiga, memiliki simetri putar tidak terbatas atau tak hingga. Yang keempat, jarak antara titik pusat dengan sisi manapun selalu sama. Unsur-unsur lingkaran yaitu ada titik pusat, diameter, jari-jari, tali busur, serta apotema. Titik pusat lingkaran yaitu titik yang berada tepat di tengah-tengah lingkaran. Jari-jari adalah jarak titik pusat lingkaran terhadap titik yang berada pada lengkung lingkaran. Jari-jari lingkaran dilambangkan dengan R atau biasa disebut dengan radius. Tali busur adalah garis yang menghubungkan dua titik pada lengkung lingkaran. Busur lingkaran adalah lengkungan yang terletak di antara dua titik pada lengkung lingkaran. Panjang busur lingkaran dapat ditentukan menggunakan perbandingan terhadap keliling lingkaran sama dengan perbandingan sudut busur dengan 360. Untuk menghitung busur BC sama dengan alfa dibagi 360 kali keliling lingkaran. Diameter adalah tali busur yang melewati titik pusat lingkaran dengan panjang lingkaran yang sama dengan 2 kali panjang jari-jari lingkaran. Apotema adalah jarak tali busur terhadap titik pusat lingkaran. Juring lingkaran adalah daerah yang dibatasi oleh 2 jari-jari dan sebuah busur lingkaran. Tembereng adalah daerah yang berada pada suatu lingkaran yang dibatasi oleh tali busur dan busur lingkaran. Nah, pada bagian ini kami akan menjelaskan pembuktian pi pada lingkaran. Keliling sebuah lingkaran adalah sedikit lebih panjang
dari 3 kali panjang diameternya. Perbandingan antara keliling lingkaran dengan diameternya disebut pi. Pi adalah sebuah konstanta dalam matematika yang merupakan perbandingan keliling lingkaran dengan diameternya. Nilai pi dalam 20 tempat desimal adalah 3,14 dan seterusnya. Banyak rumus dalam matematika, sains, dan teknik yang menggunakan pi, yang menjadikannya salah satu dari konstanta matematika yang penting. Pi adalah bilangan irasional, yang berarti nilai pi tidak dapat dinyatakan dalam pembagian bilangan bulat. Nilai pi yang lazim digunakan adalah 3,14 atau 22/7. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada gambar. Rumus keliling lingkaran. R sama dengan jari-jari, D sama dengan diameter. Keliling lingkaran sama dengan pi dikali diameter sama dengan pi dikali D sama dengan pi dikali 2R dikali R sama dengan 2 dikali pi dikali R. Jadi, K sama dengan pi dikali D atau K sama dengan 2 dikali pi dikali R. Keterangan: K sama dengan keliling lingkaran, pi sama dengan 22/7 atau 3,14, R sama dengan jari-jari. Luas lingkaran. Rumus luas lingkaran: jari-jari R, diameter D, pi sama dengan 3,14 atau 22/7, L sama dengan pi dikali R kuadrat atau L sama dengan 1/4 dikali pi dikali D kuadrat. Keterangan: L sama dengan luas, K sama dengan keliling, pi sama dengan 22/7 atau 3,14, R sama dengan jari-jari, D sama dengan diameter. Pembuktian luas lingkaran. L sama dengan luas persegi panjang, L sama dengan panjang kali lebar, L sama dengan 1/2 keliling lingkaran dikali R, L sama dengan 1/2 buka kurung 2 pi R tutup kurung dikali R, L sama dengan pi R dikali R, L sama dengan pi R kuadrat. Jadi luas lingkaran ada L sama dengan pi R kuadrat. Contoh soal keliling. Lihat gambar di samping. Titik pusat O, jari-jari PQ 135 derajat, busur lingkaran 60 cm. Diketahui panjang busur PQ adalah 60 cm. Keliling lingkaran tersebut adalah titik-titik cm. Keliling per panjang busur dalam artian keliling dibagi panjang busur sama dengan 360 derajat dibagi A. Keliling dibagi 60 cm sama dengan 360 derajat dibagi 135. Keliling sama dengan 360 derajat dibagi 135 dikali 60 sama dengan 160 cm. Contoh soal luas. Selembar seng berbentuk persegi panjang berukuran 50 cm dikali 40 cm. Seng itu dibuat tutup kaleng berbentuk lingkaran dengan jari-jari 20 cm. Luas seng yang tidak digunakan adalah L sama dengan theta per 360 derajat dalam artian theta dibagi 360 derajat dikali pi R kuadrat. L segi 4 sama dengan P dikali L sama dengan 50 dikali 40
sama dengan 2000 cm². L lingkaran sama dengan PR kuadrat sama dengan 3,14 dikali 20 dikali 20 sama dengan 1256 cm². Sisa seng sama dengan 2000 dikurang 1256 sama dengan 744 cm². Berikut adalah bukti wawancara dengan Bu Ranu.